Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila dengan NIM 2215050055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan pembahasan materi tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Dengan bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'un wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Shadaqallahul azim. Adapun penafsiran dari 3 kitab tafsir, yaitu yang pertama adalah dalam tafsir Ibnu Katsir. Pada ayat 10, beliau menerangkan tentang kisah istri Nuh dan istri Lut, di mana Ibnu Katsir menjelaskan bahwa meskipun kedua wanita itu adalah istri Nabi dan kedekatan fisik dan hubungan pernikahan itu tidak memberi jaminan keselamatan dari azab Allah. Mereka berkhianat bukan dalam arti zina, tetapi dalam hal agama. Mereka tidak beriman dan tidak menaati misi dakwah suami mereka. Adapun pada ayat 11, di sini mengisahkan tentang istri Firaun, yaitu Asia, di mana Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya kisah Asia ini merupakan simbol dari keimanan sejati. Meski berada dalam istana Firaun, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi rumah di surga dan melampaui tekanan dalam lingkungan, yaitu tekanan yang terjadi pada kerajaan dari Firaun ini. Adapun ayat 12 ini mengisahkan tentang Maryam binti Imran, di mana Ibnu Katsir memuji Maryam sebagai contoh wanita yang menjaga kehormatan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keajaiban besar, yaitu melahirkan seorang nabi juga, yaitu Nabi Isa tanpa seorang ayah. Ini menjadi simbol kesucian dan keimanan, begitu juga tentang ketaatan yang total. Adapun dalam tafsir Al-Qurtubi, pada ayat 10, beliau menekankan bahwa nasab atau hubungan keluarga dengan orang soleh tidak menjamin keselamatan, seperti halnya istri-istri Nabi tersebut. Mereka berdosa karena tidak mengikuti petunjuk suaminya dan lebih memilih ke jalan kekufuran. Adapun ayat 11, Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya Asia adalah contoh ataupun sosok mukminah sejati yang memiliki iman atas kekayaan dan kedudukan, di mana permintaannya tentang rumah di sisimu di surga, yaitu menunjukkan bahwa cinta kepada Allah lebih utama daripada kenikmatan dunia. Adapun ayat 12, Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya Maryam adalah bukti nyata tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa seorang ayah, Isa lahir sebagai mukjizat. Keimanan Maryam yang teguh menunjukkan bahwa kehormatan dan kebaikan tidak tergantung pada dukungan sosial, melainkan pada ketakwaan. Adapun yang terakhir, dalam tafsir Said Qutb, yaitu Fi Zilalil Quran, pada ayat 10, Said Qutb menyoroti bahwasanya ayat ini memiliki makna spiritual bahwa tanggung jawab iman adalah individu. Ia menekankan pentingnya kesadaran pribadi dan tidak tergantung kepada figur soleh ataupun walaupun istri dari Nabi, tidak akan menjamin seseorang itu selamat dari siksaan azab Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seorang soleh itu juga tidak akan menyelamatkan seseorang tanpa amal dan iman sendiri. Sedangkan ayat 11, Said Qutb juga memuji keberanian Asia yang menentang kekuasaan Firaun dalam keimanannya. Ini menjadi inspirasi bagi kaum wanita ataupun para mukmin-mukminah yang hidup dalam lingkungan yang menindas. Adapun pada ayat terakhir, ayat 12, Said Qutb beranggapan bahwasanya Maryam adalah lambang kesucian dan ketakwaan. Ia menegaskan bahwa Allah memberi kemuliaan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ini juga menjadi contoh bagaimana wanita pun bisa mencapai tingkat spiritual yang tinggi yang diakui oleh wahyu, yaitu seperti yang dikisahkan seorang Maryam yang memiliki anak tanpa seorang ayah.
Adapun yang terakhir yaitu relasi pendidikan yang ada dalam ayat ini. Yang pertama itu dalam ayat ini yaitu mengajarkan kita tentang pendidikan akidah dan keimanan. Ayat 10 menunjukkan bahwa iman bersifat individual. Sedangkan ayat 11 sampai 12 menunjukkan bahwa keimanan dapat tumbuh dan kokoh bahkan dalam lingkungan yang buruk atau penuh tekanan, seperti halnya Asia istri Fir'aun dan juga Maryam yang menghadapi ujian berat. Yang kedua adalah pendidikan karakter dan moral. Dalam ayat ini, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut gagal menunjukkan loyalitas dan integritas moral. Hal ini menjadi contoh ketidaksesuaian antara status dan karakter. Yang terakhir yaitu tentang pendidikan keteladanan dan inspirasi, di mana dalam ayat-ayat ini, ayat At-Tahrim ayat 10-12 ini menjadi adanya tokoh-tokoh inspiratif dalam pembelajaran yang bisa membentuk semangat bagi para anak didik. Nah, mungkin sampai situ penjelasan kesimpulan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.